Sony belum lama ini telah merilis segmen smartphone terbarunya yaitu seri X. Dari semua seri Sony Xperia X, varian paling rendahnya adalah Sony Xperia XA, termasuk ke varian paling rendah seri X. Terus bagaimana kualitas dan kinerja dari smartphone ini? Langsung aja inilah review Sony Xperia XA versi single SIM. Dari segi desainnya, sudah nampak jelas kalau HP ini adalah seri terendah dari X seriesnya Sony. Hal itu terlihat dari bahan material yang digunakan HP ini, yaitu plastik. Apalagi desain belakangnya yang menurut saya kurang bagus, dan menurut saya juga dilihat dari posisi kamera dan LED flash-nya agak mirip smartphone dari Lenovo, yaitu Lenovo A6000. Berbeda dengan desain bagian belakangnya, desain bagian depannya menurut saya sangat keren. Ketika layar dalam keadaan mati, warna layarnya hitam pekat, seakan-akan menyatu dengan bezel di bagian sampingnya. Menurut saya itu bagus. Ditambah pinggiran layarnya sudah 2,5 di glass. Hal itu menambah kegantengan dari HP ini. Overall, saya sangat suka dengan desain bagian depan HP ini. Tapi ada satu hal yang bikin saya males beli anti-gores atau TG di HP ini. Karena saat dipasang anti-gores, layarnya tidak tertutup full oleh anti-goresnya karena layar 0,5D-nya. Minus lainnya adalah bagian belakang HP ini gampang digores benda kasar. Dan ujung-ujungnya menghasilkan lecet-lecet seperti ini. Kelihatan jelek kan? Maka dari itu, saya sarankan untuk membeli hardcase guna menghindari dari lecet-lecet akibat goresan oleh benda-benda kasar. Untuk penempatan tombolnya, di samping kanan ada tombol pengatur volume, tombol power, dan di bawahnya ada tombol shutter kamera. Samping kiri ada port yang menutupi slot SIM card dan slot microSD. Bagian atas ada lubang 3,5 mm headset jack dan mikrofon. Bagian bawah ada lubang USB, mikrofon, dan speaker yang keluaran suaranya biasa aja. Bagian belakangnya ada kamera yang terletak di bagian ujung kiri, ditemani LED flash, sedangkan di tengahnya ada logo NFC dan logo Xperia. Dan untuk bagian depan atas ada kamera, logo Sony, dan proximity sensor. Sedangkan di bagian dagu HP ini nggak ada apa-apa, karena ciri khas Sony yang selalu menempatkan tombol navigasi di dalam layar. Ada lagi minus di HP ini, yaitu port, SIM card, dan microSD di HP ini terasa sangat murahan, dan nampaknya mudah copot. So, harus hati-hati ketika membuka portnya. Untuk soal user interface, HP ini menggunakan UI yang hampir sama dengan stok Android. Ada perbedaan sedikit dari stok Android, yaitu logo-logo aplikasi yang berbeda dan tampilan pengaturan yang lebih fresh. Sisanya sih mirip stok Android seperti tampilan multitaskingnya, toggle barnya, dan lain-lain. UI di Sony Xperia XA ini minim fitur. Kita hanya bisa mengganti wallpaper, menambah widget, dan lain-lain. Tapi untuk transisinya, UI ini berjalan dengan smooth, tanpa lag dengan tampilan yang lebih fresh dari stok Android. By the way, Sony Xperia XA ini sudah berjalan pada OS Marshmallow, dan itu terbilang bagus. Dan mungkin saja kedepannya akan mendapatkan update ke Nougat. Semoga aja ya. Walaupun UI-nya minim fitur, Sony Xperia XA menyediakan aplikasi tema yang bisa kita pilih temanya sesuai keinginan. Namun sayangnya, aplikasi tema ini menurut saya masih ada kekurangan dan juga rata-rata temanya berbayar. So, saya harap kedepannya Sony lebih memperhatikan lagi aplikasi tema yang ada di UI-nya untuk lebih bagus lagi. Sony Xperia XA versi single SIM yang saya gunakan ini sudah support 4G. Ada juga fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur kontras serta saturasi layar di HP ini. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai keinginan. Fitur ini tuh mirip-mirip kayak fitur Splendid-nya Asus. Sony Xperia XA memiliki bentang layar 5 inch. Walaupun layarnya 5 inch, tapi bodi HP ini agak memanjang di bagian dagunya. Jadi agak panjang gitu. Tapi HP ini masih nyaman buat digenggam satu tangan. Sehingga HP ini akan mudah untuk dioperasikan oleh satu tangan. Layar Sony Xperia XA ini beresolusi 720p HD
dengan kerapatan layar 294 ppi dan layarnya pun masih nyaman lah buat dipandang. Dan juga masih nyaman lah buat dipakai baca berita, bersosial media, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang suka nonton film di HP, Sony Xperia XA menyediakan fitur peningkatan kualitas gambar. Saya sendiri suka pakai mode Mobile Grafia Engine 2. Mode ini dapat memperbagus kualitas gambar maupun video dengan mempertajam detail dan mencerahkan warna yang ditampilkan di layar. Overall, untuk fitur ini sangat bagus. Buat speknya sih nggak kelihatan wow ya, maklum lah seri terendah. Dan berikut spek dari Sony Xperia XA. Memang speknya kelihatan cupu dan biasa aja sih, tapi untuk gaming, Sony Xperia XA tidak bisa dianggap remeh. Selama saya tes dengan beberapa game dengan grafik yang bagus, Sony Xperia XA dapat menjalankannya dengan mulus. Bahkan jarang sekali saya menemukan frame drop ataupun frame skip. Overall, untuk gaming kelas menengah ke bawah, Sony Xperia XA masih bisa diandalkan. Untuk bagian kamera, jujur agak mengecewakan sih, karena ekspektasi saya sebelum membeli HP ini adalah kameranya pasti bagus. Tapi hasilnya di bawah ekspektasi saya. Fitur-fiturnya pun minim dan sayang sekali nggak ada manual mode. Bukan berarti HP ini kameranya jelek ya, itu hanya penilaian saya setelah menggunakan HP ini. Mungkin penilaian orang lain bisa saja berbeda dengan saya. Hasilnya juga gak jelek-jelek amat sih, masih layak lah buat diupload di sosmed. Hanya saja kualitasnya sama saja dengan HP 1,5 jutaan ke atas. Ada satu fitur yang menurut saya bagus, yaitu fitur steady shot untuk perekaman videonya. Jadi saat merekam video akan lebih stabil dari goyangan. Untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dan fitur-fiturnya pun lumayan. Untuk hasil kameranya lumayan, tapi nggak bisa dibilang bagus juga sih. Standar lah hasilnya. Untungnya ada fitur HDR. Dan hasil kamera saat menggunakan fitur HDR, kualitasnya jadi lumayan membaik. Dan untuk sisanya bisa dilihat sendiri dan nilai sendiri. Kesimpulannya, HP ini memiliki spesifikasi yang terlihat biasa aja, namun gak bisa dianggap remeh juga. Dan juga desain bagian depannya yang keren. Ditambah UI-nya yang ringan, jadi enak buat dipakai sehari-hari. Namun ada beberapa kekurangan, seperti bodinya yang masih terbuat dari plastik, yang dimana HP-HP 2 jutaan ke atas zaman sekarang tuh rata-rata udah pakai bahan material metal. Dan juga bodi HP ini tuh gampang kegores, terutama bagian belakangnya. Oh iya, dan juga nggak ada fingerprint sensor. Kekurangan lain saat HP ini dipakai di outdoor. Layar HP ini kurang mampu melawan sinar matahari, jadi tampilan di layar agak kurang jelas. Padahal brightness-nya sudah diset ke maksimal. Kekurangan terakhir yaitu di sektor kamera, yang menurut saya nggak memuaskan. Hasilnya biasa-biasa aja, kecuali pakai fitur HDR. Dan juga fitur-fitur di kameranya standar aja. Nggak ada manual mode, jadi mini fitur. Dan hanya satu fitur yang menurut saya keren, yaitu fitur steady shot untuk perekaman videonya.
Terlepas dari semua kekurangannya, HP ini masih layak untuk dibeli. Nyaman buat dipakai nge-game, sosmedan, dan dipakai buat keperluan sehari-hari. Terlebih lagi, HP ini dari brand besar yaitu Sony. Jadi kalau pakai HP ini tuh bakal pede banget. So, cukup sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan informasi dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.